Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sri Septina. Saya mahasiswa semester 5 dari program studi Sistem Informasi dan dari UPBJJ Jakarta. Saya membuat video ini guna memenuhi nilai tugas 2 MSIM 4301 pemrograman berbasis desktop. Dan ini adalah soal yang diberikan oleh tutor. Yang pertama adalah input menu restoran. Dalam input menu restoran ini harus ada nama-nama menu, harga, dan kategorinya. Daftar menu juga harus sesuai dengan makanan dan minuman. Dan juga daftar menu disimpan dalam array di dalam suatu metode. Yang kedua adalah pemesanan. Pemesanan ini berbeda dengan tugas 1 yang sebelumnya. Pemesanan tugas 1 sebelumnya itu hanya 4 saja yang bisa kita input, yang bisa pelanggan input. Untuk yang tugas 2, pemesanan ini tidak terbatas, kecuali pelanggan mengklik selesai. Baru program akan menghitung seluruh total biaya pesanan. Dan di sini ada catatan, jika menginput nilai teks di luar pilihan menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Jadi, jika pelanggan mengetik pesanan di luar dari daftar menu yang ada, maka sistem akan meminta input kembali sampai sesuai dengan yang ada dalam daftar menu. Yang ketiga adalah menghitung total biaya. Untuk soal nomor 3 ini sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Dengan terdiri dari total biaya pesanan, biaya pajak 10%, biaya pelayanan 20.000, diskon 10%, dan promo. Masih sama seperti tugas 1 sebelumnya, tidak ada perubahan. Yang keempat adalah mencetak struk pesanan, ini juga tidak ada perubahan, masih sama seperti tugas 1 yang sebelumnya. Nomor 5 ini adalah soal tambahan dari tugas 1 sebelumnya. Nah, nomor 5 ini harus ada menu utama. Nah, dalam menu utama itu kita dapat memilih pemesanan, itu dikhususkan untuk pelanggan, pengelolaan menu khusus untuk pemilik restoran, dan keluar untuk mengakhiri program. Nah, untuk pengelolaan menu khusus untuk pemilik restoran, di dalamnya pemilik dapat menambah menu, mengubah harga, ataupun menghapus menu yang ada dalam daftar menu. Dan di sini adalah poin-poin yang harus diperhatikan. Harus menggunakan kelas menu, dan kita harus membuat kelas utama main. Oke, kita langsung ke kodenya aja. Filenya main.java ya, sesuai. Dan kelasnya ini adalah kelas menu. Ada string nama, label harga, string kategori. Nah, di dalam kelas main ini ada berikut ada daftar menu yang tertera di sini ya. Ini ada kategori makanan dan minuman. Setelah itu display menu ini adalah untuk menampilkan daftar menu yang ada. Setelah itu ada show menu utama. Show menu utama ini dalamnya seperti yang saya bilang tadi, ada pemesanan menu, pengelolaan menu khusus untuk pemilik restoran, dan keluar. Nah, saya menggunakan struktur keputusan switch ya. Ada case 1 yaitu show pemesanan, case kedua show manajemen menu, case ketiga ya keluar gitu atau tidak masuk ke sistem manapun. Nah, dalam show pemesanan yang case pertama ini, dalamnya ada tulisan ya, nanti akan tampil daftar menu saung resto, dan akan menampilkan display menu ya, yang tadi saya bilang akan menampilkan daftar menu yang ada sesuai dengan kategori makanan dan minuman masing-masing. Setelah itu ada show manajemen menu, dan ini adalah fungsi yang akan digunakan oleh pemilik restoran nanti. Di dalamnya ada case pertama yaitu tambah menu, case kedua ubah harga menu, case ketiga hapus menu, case keempat false ya, dan dia akan keluar jika memilih sistem yang lain selain ini. Untuk case pertama tambah menu, dan ini akan tampil nanti. Pertama yang akan tampil tambah menu, dan akan menampilkan display menu-menu yang terdaftar ya. Setelah itu pemilik dapat memasukkan nama menu yang baru dengan variabel string nama. Dia akan memasukkan nama dulu, baru memasukkan harga menunya, baru memasukkan kategorinya makanan atau minuman. Jika selesai, akan mencatat menu berhasil ditambahkan. Setelah itu, jika pemilik ingin ubah harga menu, di sini pemilik akan memasukkan nama menu yang ingin diubah.
namanya saja, baru memasukkan harga baru untuk diubah. Dan di sini ada seperti yang soal tadi ya, dia itu harus ada konfirmasi. Nah ini, sebelum dieksekusi terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Dan ini sudah saya buat. Anda yakin ingin mengubah harga menu ini? Ada pilihan ya atau tidak. Jika ya, maka menu yang terdaftar di daftar menu akan berubah harganya. Jika tidak, jika pemilik memilih tidak, maka akan mencetak harga menu tidak diubah. Dan harga menu yang tertera di daftar menu tidak terubah. Setelah itu, jika pemilik resto ingin menghapus menu, pemilik akan harus memasukkan nama menu yang ingin dihapus. Nah, setelah itu, sistem akan mengkonfirmasi lagi, Anda yakin ingin menghapus pesan ini? Pilihannya ada ya dan tidak. Jika ya, daftar menu, menu yang ingin dihapus oleh pemilik akan dihapus dari daftar menu yang ada. Jika pemilik memilih tidak, maka akan tercetak hapus menu dibatalkan, atau menu yang tadinya ditulis oleh pemilik restoran yang ingin dihapus tidak jadi terhapus. Setelah itu, ini sama seperti tugas satu sebelumnya. Ini ada public static double, calculate total cost. Ini adalah untuk menghitung total biaya pesanan saja. Setelah itu, ini ada apply diskon jika pelanggan mendapatkan diskon 10%. Baru ini ada print receipt. Print receipt ini adalah untuk mencetak struk pesanan. Jadi nanti ini semua yang akan ditampilkan di struk pesanan. Sampai sini. Dalamnya itu ada total biaya pesanan, promo, diskon, total setelah diskon, PPN, biaya pelayanan, dan total yang harus dibayar oleh pelanggan. Setelah itu, ini adalah metode mainnya ya. Dia akan menampilkan show menu utama yang tadi. Show menu utama itu ada tampilan seperti ini. Ada 3 pilihan, pemesanan menu, pengelolaan menu, keluar. Dan ini yang akan tampil nanti pertama kalinya. Setelah itu, ini ada function untuk take order ya. Dan ini yang akan tampil nanti setelah si show menu utama ini jika memilih nomor 1 atau pemesanan ya. Jadi di sini nanti fungsinya pesanan itu bisa lebih dari 1, dan pelanggan jika mengetik selesai, maka return. Maka program akan berhenti ya. Seperti ini. Oke, akan kita coba langsung kita run ya. Kecil pertama yang akan kita coba adalah ingin coba yang pertama pemesanan menu. Apakah kita bisa memesan lebih dari 4? 7, 2, sini 2, 3, 2. Dan ini bisa ya. Ini sistemnya berjalan. Jadi kita pelanggan dapat memesan lebih dari 4 atau tidak terhingga sampai pelanggan mengetik selesai. Nah, langsung akan menampilkan struk pesanan seperti tugas 1 ya. Promo masih bisa digunakan, diskon dapat, dan ini adalah total yang harus dibayar. Dan ini kembali lagi ke menu utama. Kita mencoba yang kedua, pengelolaan menu sebagai pemilik resto. Pilihannya ada tambah menu, misalkan nomor 1 tambah menu. Kita akan memasukkan nama menu, semisalkan liwet. Nah, kita masukkan harganya 20.000. Kategorinya makanan. Oke. Kita sudah nambah menu dan kita akan mengubah harga menu bakso ya nih, bakso 20.000. Bakso. Masukkan nama menunya, masukkan harga barunya. Ini bakso tadinya 20.000 ya. Kita ubah menjadi 15.000. Misalkan. Nah, di sini ada konfirmasi ya, apakah kita ingin mengubahnya atau tidak. Ya. Jika ya, harga menu berhasil diubah. Oke, nanti akan kita cek. Terakhir. Kita coba yang nomor 3. Masukkan nama menu yang ingin dihapus. Misalkan kita ingin menghapus seafood. Nah, di sini ada konfirmasi lagi nih. Apakah kita ingin menghapus atau tidak? Ya. 4, kembali. Menu utama. Dan kita ngecek daftar menu yang tadi ya. Yang ditambah, diubah harganya, dan dihapus. Pertama, kita menambah
menu ya tadi, nambah menu liwet sudah ditambahkan, harga menu bakso 15.000 sudah diubah, dan seafood ya sudah tidak ada, yang tadinya ada seafood tadinya ada dan sekarang tidak ada, semua berfungsi dengan baik. Oke, jika misalkan kita tidak ingin mengubah harga, tidak ingin menghapus menunya, kita coba ya. Misalkan es teh, tidak, kita pilih tidak. Bagaimana? Apakah akan terhapus atau tidak es teh ini? Oke, kita kembali ke pemesanan es teh tidak terhapus ya. Jadi jika kita mengklik ya, sistem akan berjalan sesuai dengan fungsi yang ada dalam codingan. Jika kita mengklik tidak, maka tidak akan ada perubahan apapun. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.